Shalom, selamat bertemu kembali jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali bersama kita akan mendengarkan firman Allah yang menjadi sumber pengharapan baru, kekuatan bagi kita di dalam menjalani hidup ini. Mari bersama dengan saya tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, ini kami membawa hidup kami di bawah kaki salib-Mu. Kami tahu tidak ada tempat yang terindah selain di bawah kaki-Mu, mendengarkan suara-Mu, mendengarkan sabda-Mu yang memberi kekuatan kepada kami. Janji-janji-Mu menghidupkan kami. Berbicaralah Bapa, Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan, saya bersyukur bisa bertemu dalam kesempatan ini. Mari saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam kitab Yesaya 61 ayat yang pertama dimulai. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Segala puji bagi nama Tuhan. Jemaat yang diberkati saudara sekalian, di sini firman Allah berkata, mengingatkan kita, marilah kita memuji Tuhan dalam situasi-situasi yang mungkin membuat saudara merasa begitu susah, bersedih. Mari pujilah Tuhan. Firman Allah berkata di dalam Yesaya 61 ayat yang ketiga, dikatakan di situ yaitu bahwa Tuhan memberikan nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Di dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa Allah memberikan a garment of praise, sebuah jubah pujian. Jadi pujian adalah jubah, pakaian yang kita kenakan. Allah memberikan saudara dan saya jubah atau pakaian yang kita kenakan untuk melindungi diri kita, hidup kita dari segala situasi yang terjadi pada hari-hari ini. Dan jubah itu adalah jubah pujian kepada Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita menghampiri Allah dengan jubah pujian. Inilah yang menjadi penutup hidup kita saat kita menghampiri Allah. Saudara, tahukah saudara, pujian kita adalah pakaian yang terindah dalam pandangan mata Allah. Saudaraku, pujian memuaskan Allah. Jubah pujian yang kita kenakan itu memuaskan hati Allah. Sebab Mazmur pasal yang ke-22 ayat 4 dikatakan Allah bersemayam duduk di atas pujian umatnya. Saudara-saudara, dalam ilmu fashion kita mengenakan jubah, gaun, kemeja, pakaian yang indah. Salah satunya adalah untuk menutupi tubuh kita, membuat kita sehat dan nyaman. Dan jangan lupa, kita pun ketika mengenakan baju pakaian, maka akan memuaskan nilai estetika atau rasa keindahan dari setiap orang yang melihat kita. Jadi pakaian yang kita gunakan mengandung nilai estetika. Saudara-saudara, inilah prinsip dalam dunia fashion atau modeling. Mengenakan pakaian yang indah, yang sedap dipandang mata, yang memuaskan jiwa orang lain ketika mereka menemukan nilai estetika keindahan dari pakaian yang kita kenakan. Semakin indah, semakin bernilai pakaian itu. Semakin indah, semakin mahal pakaian itu. Dan saudara ingat, pujian
adalah jubah yang Allah kenakan bagi setiap kita. Ketika kita menjadi alat pujian dalam tangan Tuhan, maka hidup kita sesungguhnya berharga di dalam pemandangan Allah. Saudara-saudara, sudahkah saudara membayar mahal untuk jubah pujian itu? Orang berani membayar berapapun, semahal apapun untuk membeli pakaian, untuk membeli baju yang bagus. Tetapi sudahkah kita membayar mahal untuk mengenakan jubah pujian yang menyenangkan hati Allah? Saudara sekalian, berilah pujian yang terbaik bagi Allah. Pujian yang terbaik bagi Allah adalah pujian yang keluar dari hati. Pujian yang terbaik bagi Allah adalah ketika kita di dalam kesusahan, penderitaan, bahkan air mata, kita masih bisa memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Itu pujian yang berkualitas, saudaraku. Pujian yang menggugah hati Allah. Pujian yang dinikmati oleh Allah. Dia hadir dalam hidup saudara ketika saudara mulai belajar memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, membesarkan nama Tuhan lewat pujian, lewat kidung pengagungan. Sekalipun sebenarnya situasi dan kondisi hidup kita sedang tidak sebaik yang kita harapkan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, jubah pujian mengandung kuasa untuk mengubah keadaan. Itu sebabnya Yesaya berkata bahwa Allah memberikan kepada dia, yaitu jubah pujian, ganti semangat yang pudar. Puji-pujian yang kita naikkan memiliki kuasa, mengandung kuasa untuk mengubah keadaan. Saudara-saudara, dalam pujian Roh Allah akan bekerja mengatasi masalah hidup saudara dan saya. Adakah saat ini di antara kita ada yang sedang berputus asa, yang sedang berduka cita, yang sedang bersedih? Kembalilah kepada firman Allah. Yesaya diutus Allah dengan mengenakan jubah pujian untuk membangkitkan semangat orang-orang yang sedang dalam keadaan putus asa dan hilang pengharapan. Saudaraku, mari pujilah Tuhan. Jangan kehilangan jubah pujian. Iblis mau merampas, mencuri jubah yang berharga itu. Iblis mau mengambil jubah pujian kita. Saudara, ada banyak orang sedang mengalami patah semangat, kesedihan, putus asa akibat keadaan ekonomi hari-hari ini yang mungkin dalam tanda kutip begitu sulit, begitu seret. Terjadi pemutusan hubungan kerja. Para pekerja dirumahkan dengan waktu yang belum bisa ditentukan. Saudara, wabah penyakit dan berita-berita yang mengkhawatirkan. Kita hidup pada akhir zaman, dan pada hari-hari yang seperti inilah saudara harus hidup dalam pujian, penyembahan kepada Allah. Kokohkan hidup saudara dengan mengenakan jubah pujian itu. Saudara, kuasa dalam pujian akan bekerja mengatasi beban-beban hidup kita. Di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-23, Daud mengambil kecapi dan Daud mulai memuji Tuhan. Dan pada saat Daud mengambil kecapi, memainkan alat musik dan mulai memuji, memuliakan Tuhan, maka Saul yang sedang diserang oleh roh jahat, Saul menjadi tenang dan firman Allah berkata, roh jahat itu pergi, undur daripada Saul. Saudara akan menemukan bahwa saat saudara mulai memuji Tuhan, menyembah Tuhan, akan ada kelepasan yang Tuhan kerjakan. Saudara akan alami damai sejahtera dari Allah oleh karena saudara menjadi penyembah, pemuji, memuliakan Tuhan. Kenakanlah jubah pujian itu, saudaraku. Saudara tentu ingat bagaimana tembok Yeriko dihancurkan. Bukan dengan menggunakan peralatan perang, bukan dengan menggunakan strategi-strategi perang,
tapi dengan menggunakan strategi kerajaan Allah, yaitu ketika Yosua dan umat Allah mulai bersorak, memuji, memuliakan Tuhan. Tembok yang besar, yang kokoh, yang lebar, yang kuat hancur hanya oleh pujian yang diurapi oleh Allah. Saudara-saudara, ketika Paulus dan Silas ada di dalam penjara, mereka memuji Tuhan. Dan ketika mereka memuji Tuhan, Allah hadir, terjadi gempa sehingga sendi-sendi penjara goyah dan pintu-pintu penjara terbuka. Bahkan pasung rantai yang membelenggu Paulus dan Silas terbuka. Kuasa dalam pujian akan mematahkan belenggu yang diikat oleh iblis dalam hidup saudara dan saya. Penyakitkah? Kesedihankah? Ketakutan, kekhawatirankah? Masalah dalam rumah tanggakah? Dalam pekerjaan, ekonomi, pendidikan? Jadilah umat yang memuji Tuhan pada waktunya. Dan jadilah umat yang meraih kemenangan. Saudara tentu ingat, ketika Elisa akan menyeberang sungai Yordan, maka dia dengan jubah yang diurapi, dia memukul sungai itu dengan jubah itu, dan sungai itu terbelah. Saudara, jubah pujian adalah jubah yang mengandung kuasa. Kenakanlah jubah itu dan lihat dan alamilah bahwa Allah hadir dan menaungi hidup saudara dan saya. Puji Tuhan. Di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 21 dan 22. Bagaimana Raja Yosafat beserta umat Allah menghadapi peperangan melawan Bani Amon dan Moab. Dengan pujian, dia meletakkan para pemuji dengan pakaian yang indah-indah pada barisan terdepan. Dan ketika pujian dinaikkan, maka Allah membuat penghadangan sehingga umat Allah meraih kemenangan. Saudara, sekali lagi, dalam pujian Roh Allah akan bekerja dengan dahsyat. Jangan terpuruk, jangan mau diikat oleh ketakutan, kekhawatiran, keputusasaan. Berdiri tegap, puji Allah, sembah Dia, muliakan Dia, bersyukur kepada Dia, beri pujian yang terbaik. Maka saudara akan nikmati damai sejahtera Allah. Dan Allah akan bekerja menyatakan kuasanya bagi saudara dan saya. Ayat yang terakhir, Mazmur 92 ayat 1. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi. Saudara, camkan, adalah baik untuk menyanyikan syukur. Adalah baik untuk memuji Tuhan. Semuanya, segala-galanya akan menjadi baik. Asal saja saudara ingat untuk terus menaikkan pujian. Jadilah umat yang menyembah. Perkuat hidup saudara dengan hati yang menyembah, hati yang bersyukur. Firman Tuhan pada saat ini menghimbau saudara dan saya, mengingatkan kita bahwa Allah sudah memberikan jubah yang terbaik, jubah yang mengandung kuasa, yaitu jubah pujian yang akan mematahkan segala pekerjaan intimidasi iblis. Roh yang tidak bersemangat akan menjadi kuat dan bersemangat saat kita memuji dan menyembah Allah. Allah hadir bersama dengan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih. Penuhi kami dengan roh pujian. Kiranya Roh Kudus membarui setiap kami. Mulai dari saat ini kami akan berdiri dan melaksanakan apa yang Engkau kehendaki di dalam setiap keadaan. Kami bermazmur, kami memuji, kami memuliakan, kami meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami memuji-muji Engkau karena Engkau layak dipuji. Terima kasih. Hamba berdoa berkati setiap umat ketebusan-Mu yang sudah mendengarkan firman dan yang sedang berdoa. Beri hati yang kuat dan kokoh. Beri kemampuan bagi mereka untuk hidup dalam kemenangan. Menghadapi segala pergumulan. Tetap dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih dan pujian yang dinaikkan kepada Allah. Karena itulah kunci di mana kami akan mengalami mujizat.
Kami patahkan segala ketakutan, kekhawatiran di dalam nama Yesus. Segala persungutan kami ganti dengan ucapan syukur. Segala setiap keluh kesah kami ganti dengan pujian yang dinaikkan kepada Allah. Karena kami tahu Allah bekerja bersama ketika kami memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Tanamkan kebenaran firman. Berkati jemaat dalam rumah tangga, pekerjaan, pendidikan, kesehatan dalam nama Yesus. Berkati negara kami, Presiden Joko Widodo bersama jajaran Menteri Kabinet. Berkati provinsi, gubernur yang ada, kota, bahkan wali kota, bahkan sampai tingkat RW dan RT. Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Para medis, dokter, perawat, Tuhan berkati yang sedang berjuang di garis depan untuk melawan penyebaran virus corona. Tuhan berkati mereka. Pagari seluruh umat ketebusan yang dibeli dengan darah yang mahal. Umat-Mu ya Tuhan, gembala hamba-hamba Tuhan, seluruh sidang jemaat ada di dalam tangan perlindungan Allah. Terima kasih, segala puji hormat syukur bagi-Mu. Terima kasih, kami terima berkat di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.